warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Apakah kalian sudah siap untuk materi kali ini? Kali ini saya akan mencoba membahas materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau yang biasa lebih dikenal dengan SPLTV. Saya akan mencoba membahas mengenai penyelesaian sistem persamaan 3 variabel menggunakan metode determinan, dan juga saya akan membahas mengenai penerapan sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung saja kita simak videonya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Langkah yang pertama, ubahlah sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam bentuk matriks, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu ada A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2, dan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Persamaan di atas kita ubah menjadi bentuk berikut, yaitu menjadi A dikali X sama dengan B. Nah, ini kita misalkan dengan persamaan 1. Nah, di sini kita buat sebuah matriks A yang elemen-elemennya merupakan koefisien dari variabel X, Y, dan Z. Di sini ada A1, B1, C1, A2, B2, C2, dan A3, B3, C3. Yang selanjutnya kita membuat matriks X yang berordo 3 kali 1, yaitu ini ada elemennya ada X, Y, Z, yaitu nilai yang akan kita cari. Dan yang terakhir ada matriks B yang ordonya 3 kali 1 sama yang elemennya merupakan konstanta dari persamaan yang tadi diketahui. Yang selanjutnya, sehingga persamaan 1 di atas menjadi bentuk matriks berikut. Nah, jadi matriks yang A ini dikali matriks X sama dengan matriks B. Ini merupakan persamaan 1. Langkah yang kedua, tentukan nilai determinan matriks A, atau kita misalkan dengan D. Determinan X kita misalkan dengan DX. Determinan Y kita misalkan dengan DY. Dan determinan Z kita misalkan dengan DZ. Dengan persamaan berikut. Nah, di sini ada matriks D yang elemen-elemennya merupakan koefisien dari variabel X, Y, Z. Ada A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3. Nah, untuk mencari determinan dari matriks D ini, kita harus menulis ulang dua kolom pertama, yaitu kolom A dan kolom B. Nah, untuk mencari determinannya, yaitu kita hitung diagonal utama, yaitu A1, B2, C3, ditambah B1 dikali C2 dikali A3, dan juga ditambah C1 dikali A2 dikali B3. Lalu dikurang, yang sekarang dari bawah, A3 dikali B2 dikali C1 ditambah B3 dikali C2 dikali A1, dan juga ditambah C3 dikali A2 dikali B1. Nah, itu merupakan cara untuk mencari determinan. Yang selanjutnya, kita cari nilai dx atau determinan dari nilai x. Nah, untuk mencari determinan dari dx ini, kita ubah kolom pertama menggunakan konstanta yang tadi sudah ada, yaitu D1, D2, dan D3. Untuk mencari determinannya yaitu sama. Kita kalikan D1 kali B2 kali C3 ditambah B1 dikali C2 dikali D1, D3 ditambah C1 dikali D2 dikali B3, dan lalu dikurang yang dari bawah, D3 dikali B2 dikali C1 ditambah B3 dikali C3 C2 dikali D1, dan juga ditambah C3 dikali D2 dikali B1. Nanti hasilnya sudah ada, merupakan determinan dari matriks A yang kolom pertamanya diganti dengan elemen-elemen dari matriks B atau konstanta.
Nah, yang selanjutnya kita cari dy atau determinan dari Y. D adalah determinan dari matriks A yang kolom kedua diganti dengan elemen-elemen matriks B. Nah, yang tadi digantinya yaitu kolom pertama. Nah, sedangkan sekarang yang digantinya yaitu kolom kedua sama menggunakan konstanta. Kita tulis ulang kolom pertama dan kolom kedua. Kemudian kita cari determinannya, yaitu sama. Kita cari, kita jumlahkan diagonalnya. A1 dikali D2 dikali C3. Kemudian ditambah D1 dikali C2 dikali A3. Dan juga ditambah C1 dikali A2 dikali D1, D3. Dikurangi sekarang yang dari bawah. A3 dikali D2 dikali C1 ditambah D3 dikali C2 kali A1 dan juga ditambah C3 dikali A2 dikali D1. Nanti didapat determinan dari DX. Dan yang terakhir kita cari DZ. DZ ini yang sekarang yang diganti yaitu kolom ketiga menggunakan konstanta. Untuk mencari determinannya sama, kita kalikan diagonalnya yaitu A1 dikali B2 dikali D3, B1 dikali D2 dikali A3, ditambah D1 dikali A2 dikali B3, lalu dikurangi yang dari diagonal dari bawah. A3 dikali B2 dikali D1, ditambah B3 dikali D2 dikali A1, ditambah D3 dikali A2 dikali B1. Nah, sekarang kita langsung cari saja nilai X-nya. Cara mencari nilai X ini yaitu dengan kita membagi nilai dx tadi dibagi nilai d. D ini nilai dari matriks yang tidak diubah elemen-elemennya. Sedangkan dx ini tadi yang diubah kolom pertamanya. Nah, untuk mencari nilai y, sekarang dy dibagi d. Dy ini tadi yang diubahnya yaitu kolom kedua ya, diubah dengan konstantanya. Nah, sekarang untuk dz sama dz dibagi d. Dz ini yang diubahnya yaitu kolom ketiganya. Perhatikan permasalahan berikut. Di sini terdapat 3 buah gambar, yaitu ada gambar kandang sapi, ada gambar kebun, dan juga ada gambar kandang ayam. Pak Beni memiliki tanah seluas 900 meter persegi yang digunakan sebagai kandang ayam, kandang sapi, dan kebun. Jika luas kandang ayam sama dengan 2 kali dari kandang sapi dan luas kebun adalah 3 kali dari kandang ayam, berapakah luas dari masing-masing kandang ayam, kandang sapi, dan kebun? Sekarang kita cari penyelesaiannya. Kita misalkan terlebih dahulu. Misal kandang ayam kita misalkan dengan variabel A, kandang sapi kita misalkan dengan variabel S, dan kebun kita misalkan dengan variabel K. Maka model matematika yang kita dapat yaitu yang pertama ada A ditambah S ditambah K. Ini terdapat dari tadi jumlah luas kebun yang dipunyai Pak Beni ada 900 meter persegi. Nah, sekarang tadi diketahui kandang ayam luasnya sama dengan 2 kali kandang sapi. Maaf, maksudnya kandang sapi ini luasnya sama dengan 2 kali kandang ayam, dan juga sekarang kebun sama dengan luasnya 3 kali kandang ayam. Nah, kita ubah sesuai dengan bentuk umum persamaan linear. Yang pertama tetap yaitu A ditambah S ditambah K sama dengan 900 menjadi persamaan 1. Persamaan yang kedua yaitu kenapa ini 0? Karena persamaan 2 tidak memuat variabel K. Jadi ini harus ditulis tetapi 0. Jadi A dikurangi 2S ditambah 0 sama dengan 0. Ini kita jadikan persamaan 2. Nah, persamaan 3-nya yaitu negatif 3A ditambah, ini kenapa 0S? Karena di persamaan ketiga tidak membahas kandang sapi, hanya membahas kandang ayam dan juga kebun. Jadi kita nolkan. Di sini ada negatif 3A ditambah 0S atau boleh 0 saja, ditambah K sama dengan 0. Ini kita jadikan persamaan ketiga. Nah, yang selanjutnya kita ubah menjadi bentuk A dikali X sama dengan B. Nah, ini A ini elemen-elemen dari matriks A ini
merupakan koefisien dari variabel A, S, dan K. Kita lihat baris pertama. Baris pertama, A memiliki koefisien 1, S memiliki koefisien 1, dan K memiliki koefisien 1. Kita tulis di sini di baris pertama yaitu 1, 1, 1. Dan persamaan kedua, A memiliki koefisien 1, S memiliki koefisien negatif 2, sedangkan K sama dengan 0. Jadi 1, negatif 2, 0. Nah, untuk persamaan ketiga, A memiliki koefisien negatif 3, S memiliki koefisien 0 karena tidak ada, dan K memiliki koefisien 1. Maka ditulis negatif 3, 0, 1. Nah, untuk matriks X sendiri, yaitu nilai yang akan kita cari. Di sini kita misalkan dengan X, Y, Z, atau ini bisa saja dengan ASK ya, sesuai dengan yang akan kita cari. Nah, untuk matriks B-nya yaitu nilai konstanta atau nilai sama dengan nilai hasil. Di sini ada 900, 0, dan 0. Kita tulis di sini 900, 0, 0. Nah, langkah selanjutnya kita mencari nilai D. Nilai D ini kita peroleh dari, maksudnya kita cari nilai determinan dari matriks A. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi yang sebelum ini, untuk mencari matriks A tidak perlu ada yang diubah. Kita langsung saja mencari determinannya. Nah, ini kita tuliskan kembali dua kolom pertama yaitu 1, 1, negatif 3, 1, negatif 2, dan 0. Sekarang kita cari determinannya. Nah, ini merupakan nilai determinannya. Kita lihat yang pertama 1 dikali 2, negatif 2 dikali 1, ditambah 1 dikali 0 dikali negatif 3, ditambah 1 dikali 1 dikali 0, dikurangi dari bawah negatif 3 dikali negatif 2 dikali 1, ditambah 0 dikali 0 dikali 1, dan juga ditambah 1 dikali 1 dikali 1. Sama dengan sekarang ini kita operasikan, hasilnya negatif 2 ditambah 0 ditambah 0 dikurangi 6 ditambah 0 ditambah 1. Nah, sekarang maka hasilnya negatif 2 dikurangi 7, maka nilai D sama dengan negatif 9. Yang selanjutnya, kita akan mencari nilai A. Nilai A kita peroleh dari dA per D atau tadi bisa saja diubah dengan dx per D, sama saja. Tergantung variabel yang kita misalkan. Nah, di sini kita mengerjakannya secara langsung, mencari dua determinan secara langsung. Di sini yang diubah yaitu kolom pertama dengan konstanta yaitu 900, 0, 0. Untuk D-nya tadi sudah kita cari, jadi tidak usah kita hitung kembali. Nah, untuk DA-nya, diagonal pertama dikalikan 900 dikali negatif 2 dikali 1 ditambah 1, 0, 0 ditambah 1, 0, 0. Dikurangi sekarang dari bawah 0 dikali negatif 2 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 dikali 900 ditambah 1 dikali 0 dikali 1. Dibagi, tadi sudah didapat ya nilai dari D, jadi tidak usah kita hitung ulang. Maka hasilnya negatif 1800 ditambah 0 ditambah 0 dikurangi 0 ditambah 0 ditambah 0. Sama dengan negatif 1800 dikurangi 0. Sama dengan negatif 1800 dibagi negatif 9. Maka nilai A sama dengan 200. Yang selanjutnya kita akan mencari nilai S. Yaitu ada DS dibagi D atau yang tadi dimisalkan ada DY dibagi D. Yang bawahnya sama saja ya seperti yang ini, tidak usah kita hitung ulang. Nah, untuk yang atasnya, untuk determinan yang atasnya, matriks yang diganti yaitu elemen dari kolom kedua. Kita ganti dengan konstanta, yaitu dengan 900, 0, 0. Lalu seperti biasa, kita tuliskan kembali dua kolom pertama, ada 1, 1 negatif 3, dan juga 900, 0, 0. Kita cari determinan dari DS. Nah, di sini ada
diagonal utama 1 dikali 0 kali 1 ditambah 900 dikali 0 kali negatif 3 ditambah 1 dikali 1 dikali 0. Dikurangi sekarang dari bawah, negatif 3 dikali 0 dikali 1 ditambah 0 kali 0 kali 1 ditambah 1 dikali 1 dikali 900. Maka hasilnya 0 ditambah 0 ditambah 0 dikurangi 0 ditambah 0 ditambah 900 dibagi negatif 2 ditambah 0 ditambah 0 dikurangi 6 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 0 dikurangi 900 dibagi negatif 2 dikurangi 7. Maka hasilnya negatif 900 dibagi negatif 9. Dan nilai S adalah 100. Yang selanjutnya kita akan mencari nilai K. Untuk mencari nilai K, yaitu rumusnya DK dibagi D atau tadi dimisalkan dengan DZ dibagi D. Nah, di DK ini mana coba yang diubah? Nah, betul sekali. Yang diubah adalah kolom ketiga. Kolom ketiga ini kita ganti dengan konstanta, yaitu 900 dikali 0 kali 0. Nah, sekarang kita cari determinannya, yaitu diagonal utama 1 dikali negatif 2 kali 0, ditambah 1 dikali 0 kali negatif 3, ditambah 900 kali 1 kali 0, dikurangi, sekarang yang ada di bawah, negatif 3 dikali negatif 2 dikali 900, ditambah 0 kali 0 kali 1, dan juga ditambah 0 kali 1 kali 1. Maka hasilnya sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 5400 dibagi negatif 2 ditambah 0 ditambah 0 dikurangi 6 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 0 dikurangi 5400 dibagi negatif 2 dikurangi 7 sama dengan negatif 5400 dibagi negatif 9. Maka nilai K sama dengan 600. Nah, gimana sekarang kita sudah mengetahui nilai dari masing-masing, yaitu nilai S-nya berapa, nilai A-nya berapa, dan juga nilai K-nya berapa. Jadi hasilnya adalah, jadi luas kandang ayam atau yang kita misalkan dengan variabel A sama dengan 200 meter persegi, luas kandang sapi atau yang kita misalkan dengan variabel S, luasnya sama dengan 100 meter persegi, dan juga luas kebun atau yang kita misalkan dengan variabel K, luasnya sama dengan 600 meter persegi. Nah, bagaimana mengenai materi SPLTV kali ini? Dicukupkan sekian pembahasan mengenai penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode determinan dan juga penerapan sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Semoga videonya dapat bermanfaat dan apa yang telah disampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Terima kasih, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.